Benih Rahasia Sang Pewaris episode 114. Menyadari bahwa suasana hatinya sedang tidak baik, Shira memeluknya dan berkata, "Aku akan menyiapkan makan malam ini. Kamu mau makan apa? Apapun yang kamu masak, aku suka." Kenzo balas memeluknya, mendekapnya di dadanya agar mereka bisa berpelukan erat. Yang bisa Shira cium saat ia terkubur dalam pelukannya hanyalah aroma hormonnya, dan ia mendengar lelaki itu berkata di samping telinganya, "Tapi kamu adalah hidangan favoritku." Mendengar itu, Shira mendorongnya sambil tersenyum. "Maaf, Presiden Wiharja, tapi hidangan seperti itu tidak tersedia malam ini." Shira keluar dari ruangan setelah menyelesaikan kata-katanya, meninggalkan Kenzo yang tersenyum sendirian di ruangan itu. Kenzo cukup sabar untuk menunggu apa yang diinginkannya. Di luar sana malam sudah gelap. Semua jam tangan lain di etalase kaca remang-remang. Hanya jam tangan yang mereka lihat sebelumnya yang memiliki kepala serigala, memancarkan aura yang mendominasi. Sementara itu, Nindya duduk dengan lesu di bangku di jalan yang dingin. Ia telah menelepon berkali-kali, tetapi tidak ada satupun yang dijawab. Dia tahu bahwa Kenzo telah memblokirnya. Angin dingin berembus melewatinya, dan ia segera memeluk dirinya sendiri. Baru sekarang ia menyadari bahwa pakaian mahal yang dikenakannya tidak dirancang untuk menahan cuaca dingin, karena mereka yang mampu membelinya tidak akan pernah dipaksa hidup di jalanan. Tiba-tiba, dia teringat orang lain, dan dia menghubungi nomor telepon Erik menggunakan teleponnya. "Halo." Suaranya terdengar acuh tak acuh. "Ini Ninya. Bolehkah aku menginap di tempatmu, Erik?" Sambil menggigit bibirnya, dia bertanya. "Nona de Agres, saya minta maaf, tapi kita tidak akan saling menghubungi lagi." "Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini, Erik? Kita sudah tidur bersama berkali-kali. Apa kau tidak punya perasaan padaku? Kalau aku tidak salah, Nindya, kamu selalu menjadi orang yang memulai lebih dulu. Pria mana yang akan menolak wanita yang sudah memulai? Sebenarnya, aku tidak punya perasaan apapun padamu." Erik dipecat oleh Wiharja Group, dan dia menyalahkan Nindya atas hilangnya pekerjaan yang menjanjikan dan bergaji tinggi itu. "Erik, kau benar-benar brengsek," tegurnya. "Aku menyukaimu sebelum kau menjalani operasi plastik. Namun, sekarang setelah kau menjalani operasi, aku merasa jijik melihat wajahmu dipenuhi prostetik." Ia kemudian melanjutkan, "Kau terlihat seperti hantu saat menangis." Perkataannya membuat Nindya marah hingga wajahnya memerah dan ia pikir ia akan meledak. "Shira memang cantik alami, tapi kecantikanmu adalah buatan manusia. Jangan pernah berpikir untuk membandingkan dirimu dengannya. Kamu tidak akan pernah bisa menyamai kecantikannya seumur hidupmu." Erik melontarkan kata-kata yang lebih kasar. "Itu tidak masuk akal. Dalam segala hal, aku tidak lebih buruk darinya," teriak Nindya dengan marah. "Sebaiknya kau bangun. Presiden Wiharja tidak tertarik padamu sejak awal. Wanita rendahan sepertimu bahkan ingin menjadi putri. Tetapi bahkan dengan mahkota itu, kau akan terlihat lucu." "Diamlah, Erik. Kau tidak berhak berbicara seperti itu padaku," bantahnya dengan marah. "Jangan pernah meneleponku lagi. Nah, sekarang setelah penampilanmu berubah setelah operasi, kamu mungkin bisa bertahan hidup jika kamu menjual dirimu sendiri." "Diam kau." Sambil menggertakkan giginya dan gemetar karena marah, Nindya mencicitkan dua kata itu dan menutup telepon. Nindya bisa tinggal di tempat Livi,
Tetapi ia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Livy menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki apapun. Akibatnya, Nindua bergegas mencari tempat tinggal lain sebelum itu terjadi. Rahel sedang duduk di sofa sambil menonton televisi ketika Nindya kembali ke Nugraha Residence. Livy telah memberitahunya bahwa Nindya sekarang sudah kaya, jadi dia bersikap sopan kepadanya setiap kali bertemu dengannya. "Halo, Nindya. Kamu kembali. Livy ada di atas." "Terima kasih, Tante." Nindya tersenyum padanya. "Operasimu berjalan dengan baik, Nindya. Kamu tampak lebih cantik sekarang." Rahel memandang Nindya dengan rasa iri dan merasa bahwa Nindya mirip Shira. Mendengar itu, Nindya berpura-pura tersenyum, tetapi sebenarnya dia merasa tidak enak. Alih-alih mendapat keuntungan, wajahnya sekarang malah mendatangkan banyak kebencian. Livy sedang berada di kamarnya, bereksperimen dengan parfum barunya. Ketika melihat Nindya, dia berseru gembira, "Nindya, kemarilah dan cobalah. Apakah aroma Chanel No. 5 menyenangkan?" Nindya menurut. Namun, saat Livy menyemprotkannya ke wajahnya, yang ia rasakan hanyalah sedikit basah di wajahnya tanpa banyak aroma. "Apakah ini asli?" tanyanya langsung. Sebelumnya, ia pernah memakai Chanel No. 5, jadi mengapa sekarang ia tidak bisa mengenalinya? "Tentu saja asli. Aku minta seseorang untuk membelikan sesuatu untukku di luar negeri. Kurasa baunya harum." Livy menyemprotkannya lagi setelah mengatakannya. "Aku benar-benar suka wewangian ini." Seolah Nindya teringat sesuatu, matanya terbelalak, dan ia langsung meraih parfum itu dan menyemprotkannya ke seluruh wajahnya. Namun, yang ia rasakan hanyalah tetesan air di wajahnya dan aroma parfum yang sangat samar, jika tidak bisa dikatakan tidak ada. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menciumnya tetapi tidak mendapatkan apa-apa. "Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa mencium baunya? Nindya, apa yang terjadi?" Karena ketakutan, Nindya berjalan ke meja rias Livy dan menyemprotkan parfum lain padanya, tetapi hasilnya sama saja. Dia tidak bisa mencium bau apapun. Ketika dia menyadari hal ini, dia memeluk kepalanya dan berteriak sebelum berjongkok di lantai dan menangis. "Ada apa, Nindya?" Livy menatapnya dengan heran. Pada saat yang sama, ia juga mengambil botol parfum di tangan Nindya, takut Nindya akan menjatuhkan parfum yang baru dibelinya. Nindya adalah sosok yang keras kepala, jadi dia menolak untuk menceritakan kejadian malang yang menimpanya kepada siapapun. Dia takut dipandang rendah. Akibatnya, dia tidak memberitahu Livy bahwa dia telah kehilangan indera perasanya. Yang lebih mengerikan adalah dia mendapati bahwa dia juga telah kehilangan indera penciumannya. Tidak mengherankan dia tidak memiliki nafsu makan selama beberapa hari terakhir. Makanan apapun tidak menarik baginya, dan dia menyadari sekarang bahwa itu karena dia kehilangan indera penciumannya. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Nindya?" Livy mengerjapkan matanya karena terkejut. Perilaku Nindya benar-benar membuatnya takut. Mendengar itu, Nindya berdiri dan berkata, "Aku baik-baik saja." Saat itu, matanya merah. "Kamu mengejutkanku. Wah, aku sudah lama menunggu parfum ini dan akhirnya aku mendapatkannya sekarang." Livy menyemprotkan parfum itu lagi setelah mengucapkan kata-katanya dan menikmatinya. Di sisi lain, Nindya merasa iri.
Ia kini menyadari betapa hebatnya menjadi manusia normal, dengan indera penciuman dan perasa yang utuh. Namun, ia telah kehilangan semua itu. Dokter memang memperingatkannya sebelum operasi bahwa akan ada efek samping karena operasinya sangat ekstensif, tetapi ia mengabaikan semua itu dan bersikeras untuk terus maju agar menjadi lebih cantik dan menarik perhatian Kenzo. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah mendapatkan hasil yang diinginkan. Sekarang, seolah-olah Tuhan sedang menghukumnya karena keserakahannya. Nindya kemudian harus membayar biaya hukum yang sangat mahal dan hidup dalam kemiskinan. Bahkan jika wajahnya bisa tetap cantik untuk beberapa lama, ia tidak mampu membayar biaya perawatannya. Masalah pada wajahnya akan muncul jika dia tidak merawatnya, tidak peduli betapa cantiknya wajahnya sekarang. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa penampilannya jika saatnya tiba. Merasa sedih, ia berusaha keras menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia telah terpuruk sampai ke titik ini sepenuhnya karena sebuah kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya, yang terdiri dari keserakahan, kecemburuan, dan kebencian mendalam terhadap Nindya. Kebencian Nindya terhadap Shira tetap ada hingga kini, dan Nindya yakin bahwa Shira lah yang harus disalahkan atas keadaannya saat ini. Natal sudah dekat, dan Amor Jewelry Atelier tengah mempersiapkan acara untuk menyambut musim yang penuh kegembiraan itu. Pagi-pagi sekali, Rianita menelepon Shira. "Halo." Shira masih berbaring di tempat tidur, tidak mau bangun. Betapa nyamannya tempat tidur di musim dingin. "Kenapa kamu selelah itu setelah semalam?" Rianita bercanda dengan nada tidak senonoh. Shira pun bingung. "Apa yang sedang kamu pikirkan, Rianita? Apakah aku salah? Apakah Presiden Wiharja ada di sampingmu sekarang?" "Kita belum sampai di sana, Rianita," jawab Shira sambil membenamkan dirinya dalam selimut. Di ujung telepon, Rianita terkejut mendengarnya. "Ya ampun. Kamu menghabiskan setiap hari bersamanya dan berhasil tetap tenang sampai sekarang." "Yah, aku mengagumimu untuk itu," goda Rianita. Kemudian, dia langsung ke pokok permasalahan. "Apakah kamu punya waktu untuk menghadiri perayaan tahunan yang direncanakan Amor Jewelry Atelier 2 minggu lalu?" "Oh, aku ingin ikut." Shira tertarik. "Bagus. Tanyakan kepada Presiden Wiharja apakah dia punya waktu untuk hadir juga." "Wakil Presiden, Aldi memintaku untuk mengonfirmasikannya kepadamu," kata Rianita. "Aldi adalah bos atelier yang diperuntukkan bagi orang luar." Shira jarang melihatnya, tetapi ia tahu bahwa ia memainkan peran penting dalam keberhasilan atelier saat ini. "Baiklah, aku akan bertanya padanya. Perayaan kali ini cukup besar. Kami mengundang juru bicara dan penyanyi kami juga." "Penyanyi mana yang akan hadir?" "Yang lebih terkenal adalah Bobby Moore dan Hendrix Orion." Shira sangat gembira mendengarnya dan berseru dengan penuh harap, "Aku sangat menyukai Hendrix Orion." Ia dalam suasana hati yang baik setelah mengakhiri panggilan Rianita. Perayaan tahunan itu jatuh pada hari Jumat, dan ia ingin tetap bekerja meskipun hanya 2 hari sebelum malam Natal. Desain adalah hobinya sepanjang hidupnya. Itu bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga impiannya. Ia berharap rancangannya suatu hari nanti akan menjadi harta karun yang dikagumi banyak orang, seperti halnya seorang seniman menginginkan panggung yang paling memukau. Itu akan memberi Shira rasa pencapaian yang tak terlukiskan. Setelah bangun dari tempat tidur, dia pergi ke kamar Leon, tetapi ternyata Leon tidak ada di sana.
Saat itu, dia malu karena ternyata dia menjadi lebih malas daripada putranya sendiri. Ia kemudian pergi ke dapur dan melihat seporsi sarapan yang sudah dihangatkan. Setelah menghabiskannya, ia pergi ke taman dan mendengar suara tawa Leon dari halaman. Berjalan ke arah suara itu, dia melihatnya sedang menendang bola bersama Kenzo, yang mengenakan pakaian olahraga abu-abu. Kenzo adalah satu-satunya yang bisa setampan ini bahkan saat mengenakan pakaian olahraga. Dan sosoknya sungguh luar biasa. Leon melihat Shira datang dan langsung menunjukkan kemampuan menendangnya. Leon tersenyum penuh kasih padanya, matanya penuh pujian, dan mengacungkan jempol. Kenzo menoleh dan menatapnya juga. Rambut hitamnya berantakan karena angin, tetapi itu membuatnya tampak lebih muda. Shira ragu-ragu apakah harus menatapnya atau Leon, tetapi jelas bahwa Leon tidak semenarik Kenzo saat itu. Dia merasa kasihan pada putranya. Dia menendang bola dengan sangat keras sehingga ibunya bisa melihatnya, tetapi perhatiannya teralih oleh pria lain. Leon, yang basah oleh keringat, akhirnya berlari ke arahnya dan memeluknya. "Mama, apakah aku terampil?" "Ya, luar biasa." Dia mengecup pipinya. Kenzo pun berjalan ke arah mereka, sambil memegang handuk di tangannya. Ia kemudian dengan penuh perhatian meletakkan handuk di punggung Leon. Perhatian seperti itu menyentuh hati Shira, tetapi ia merasa malu pada saat yang sama karena ia, sebagai ibu Leon, kurang memperhatikan Leon. Leon bagaikan anak kandung Kenzo. Setiap tindakan anak itu memengaruhi Kenzo. Karena ia peduli pada Leon, ia selalu memikirkan cara memperlakukan Leon dengan lebih baik. Setelah mengganti handuknya, Leon berlari kembali ke halaman, sedangkan Kenzo hanya duduk di samping Shira. Mengingat perayaan tahunan itu, Shira bertanya, "Hari Jumat ini adalah perayaan tahunan Amor Jewelry Atelier. Apakah kamu senggang untuk hadir?" Mendengar itu, Kenzo menggelengkan kepalanya. "Aldi memberitahuku tentang ini, tetapi aku tidak punya waktu untuk itu." "Begitu ya?" Shira mengangguk. "Kalau begitu aku akan pergi sendiri." Kenzo baru saja menoleh untuk melihat Leon, tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia segera berbalik dan menatapnya lagi. "Kamu akan pergi? Rianita bilang akan ada beberapa penampilan bagus. Aku tertarik." Saat itu, Shira sudah tidak sabar untuk melihat penyanyi favoritnya. Kenzo berubah pikiran dan berkata dengan nada yang dalam, "Baiklah. Aku akan meminta Firdaus untuk mengalokasikan sebagian waktuku." Shira terkejut. "Itu tidak perlu. Pekerjaanmu lebih penting." "Pekerjaan tidak akan pernah lebih penting daripada pacarku," jawabnya santai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.